Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit. Kita santai saja Sobat untuk di belajar kita hari ini. Bahwasanya untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview atau mengulas dari salah satu pusaka yang bisa dikatakan pusaka ini adalah dapur yang cukup langka keberadaannya. Dan kalaupun ada Sobat, biasanya dapur ini akan bergandengan dengan pamor tersebut. Seperti itu. Karena saya pun juga ada berapa kali ya, ada 2 atau 3 kali saya mendapatkan pusaka ini. Pamornya dengan dapurnya ini adalah bergandengan atau sama, yaitu dapurnya dapur sabuk tampar. Kalau Anda pernah tahu sabuk tampar, dan untuk di pamornya adalah pamor bendo segudo. Tapi di koleksi saya ini sobat, tidak hanya bendo segudo, tapi dia ada lagi yaitu pamor batu lapak. Jadi pamornya ini ada 2, yaitu pamor bendo segudo dan juga pamor batu lapak. Nah, seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan mereviewnya bersama-sama ini sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini saya sangat seneng banget gitu loh. Karena apa? Karena dulu itu saya pernah tahu pusaka seperti ini, dapurnya sabuk tampar. Tapi entah kenapa waktu itu saya tidak memaharinya. Saya lupa apakah waktu itu saya tidak punya dananya ataukah seperti apa. Akhirnya tidak saya ambil. Setelah termahar, saya kok di hati itu rasanya kayak ada perasaan getun. Kalau orang Jawa itu bilangnya getun banget gitu loh. Kok nggak tak ambil gitu loh, padahal pusakanya bagus gitu loh. Akhirnya terus gini, saya mempunyai sebuah cita-cita. Nanti kalau saya mendapati lagi yang seperti itu, maka saya ingin memahari saya gitu. Akhirnya terus saya mendapatkan sobat. Saya mendapatkan, terus saya sangat senang banget waktu itu. Saya mendapatkannya dari teman saya. Kalau nggak salah waktu itu teman saya pun juga makelaran, jadi punyanya orang gitu loh. Punyanya orang, akhirnya terus ini mau tak ambil. Akhirnya terus saya berhasil memaharinya, tapi serta merta gitu. Serta merta setelah saya review, akhirnya terus termahar gitu. Termahar ke, kalau nggak salah, orang luar Jawa kalau nggak salah waktu itu. Nah, terus saya gini, wah ini harus cari lagi nih, karena bagaimanapun juga saya juga kepingin gitu loh, kepingin dapur sabuk tampar ini ada lagi di galeri saya. Ternyata terus ada orang mana itu ya, Bojonegoro atau mana gitu loh. Nah, itu juga mempunyai. Ternyata waktu itu saya tidak berhasil untuk mendapatkannya. Jadi saya kalah cepat dengan orang Surabaya kalau nggak salah. Akhirnya terus waduh, nggak dapat ini. Dan ini sobat, akhirnya kemarin saya mendapatkan. Alhamdulillah. Oke, coba kita akan melihat bersama-sama. Nah, ini adalah pusakanya. Kalau di galeri saya seperti biasanya, ini sudah dalam keadaan diserviskan untuk diwarnakannya. Warnanya sudah diserviskan, dan untuk di pusakanya coba kita akan lihat ini bersama-sama. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Ini sabuk tampar look 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini looknya look 9. Dan untuk di pamornya, nah kalau Anda melihat di sini bulat-bulat seperti ini. Kalau untuk saya masuknya di bendo segudo. Tapi kalau ada yang berpendapat lain, itu ular lulut Mas Tony, ataupun juga bilang ini melati tumpuk, saya persilakan. Karena berbeda pendapat, berbeda sebuah pandangan itu nggak masalah bagi saya di dalam dunia tasanaji. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau untuk di sorsorannya sobat, ini yang saya katakan bahwasanya di sorsorannya ini ada pamor lain, yaitu pamor batu lapak. Dia berbentuk setengah lingkaran, berada di bagian sorsoran. Nah, seperti ini. Ini adalah dapur sabuk tampar, pamor bendo segudo, dan juga pamor batu lapak. Coba kita akan mengupas untuk di tuahnya atau juga filosofinya. Karena gini, kemarin tuh ada yang berkomen seperti ini, Mas, kalau untuk membuat video ini disertakan juga dengan tuahnya gitu. Nah, perasaan saya ini selama ini kalau saya mereview video kan selalu dengan filosofi dan juga tuahnya. Perasaannya kan seperti itu sobat. Mungkin gitu loh, mungkin beliaunya pas waktu menonton video saya itu
ternyata tidak ada gitu loh, tidak ada penjabaran tentang filosofi dan juga tuahnya tidak ada. Akhirnya terus beliau berkomentar seperti itu. Saya sangat menghargai. Saya gini sobat, saya senang sekali kalau ada yang berkomentar, entah itu memberikan sebuah saran ataupun juga kritik yang bersifat membangun. Saya sangat senang banget karena bagaimanapun juga saya tidak luput dari kekurangan, karena saya di sini bukanlah seorang ahli dalam tosan aji, dan saya pun juga bukan seorang senior, dan saya pun juga bukan seorang edukator. Jadi di sini saya menamatkan diri untuk belajar bersama-sama. Saya pun juga masih pemula, meskipun saya sudah bisa dikatakan sudah beberapa tahun saya menggeluti dunia tosan aji, tapi saya tetap merasa masih kurang dalam keilmuan saya di babakan dunia tosan aji. Itulah kenapa saya di sini mengajak bersama-sama dengan Anda, kita bareng-bareng untuk belajarnya. Anda jangan sampai sungkan untuk bertanya kepada saya, entah itu bertanya tentang babakan tosan aji dari dapurnya, pamornya, ataupun juga filosofinya atau tuahnya, monggo silakan, nggak apa-apa. Asalkan jangan menanyakan sesuatu atau barang orang lain kepada saya. Ini, Mas, tolong dong ini dilihatkan pusaka ini bagus nggak kira-kira? Ini adalah milik orang lain, mau tak beli, tapi saya ingin mentesterkannya kepada sampean. Jangan seperti itu. Kalau bagi saya hal yang kayak gitu kurang etis. Kurang etis. Kalau Anda memang betul-betul suka dengan pusaka tersebut, entah itu sepuh ataupun juga kamardikan, kalau memang Anda suka, silakan Anda mahari. Nggak usah ditanyakan ke sana kemari. Karena pusaka itu adalah masalah hati. Masalah hati, sobat. Jangan meminta atau menginginkan sebuah pengakuan dari orang lain. Pengakuan itu cukuplah dari hati nurani Anda. Kalau Anda sudah suka dengan pusakanya, entah itu kamardikan, entah sepuh, ataupun juga entah prosesan atau apalah, kalau Anda memang suka, nggak apa-apa, dimahari saja. Itu adalah salah satu dari bentuk melestarikan juga. Oke sobat, kita akan melanjutkan untuk mereview dari dapurnya. Nah, dari dapurnya nanti filosofinya seperti apa, dan tuahnya seperti apa, dan juga pamornya. Nah, biar apa? Biar menjadi sebuah pelajaran tambahan bagi panjenengan, khususnya para pecinta tosan aji pemula. Karena sampai saat ini saya pun juga masih sering dihubungi oleh orang-orang yang betul-betul beliau ini masih pemula. Nah, masih pemula. Jadi gini, Anda jangan bosan-bosan. Mas Tony ini sudah direview berkali-kali untuk filosofi yang ini. Jangan seperti itu. Karena bagaimanapun juga gitu, yang belajar di sini tidak satu orang. Jadi ada beberapa. Ada yang sudah belajar itu sudah lama, ada yang barusan. Nah, seperti itu. Kalau yang sudah lama, anggap saja ini sebagai sebuah pengulangan. Kalau pengulangan itu diulang-ulang, akhirnya kita menjadi hafal di luar kepala. Saya pun juga sebagai bahan, saya belajar. Kalau saya mengulang, saya menyampaikan dengan mengulang terus seperti ini, otomatis saya pun juga seperti halnya kayak menghafal. Oh, seperti ini. Kalau nanti ada yang bertanya itu, saya tidak akan membuka buku lagi, jadi bisa langsung menjawabnya. Itu seperti itu. Oke sobat, saya akan balik untuk kameranya. Kita akan lihat bersama-sama wujud dari pusakanya seperti apa. Siapa tahu nih di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka ini. Oke, saya akan balik untuk kameranya sobat. Baik sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari salah satu dapur yang cukup langka, yaitu dapur sabuk tampar sobat. Nah, keris sabuk tampar ini merupakan salah satu dari bentuk dapur keris Luk 9 yang cukup langka, karena saat ini sudah jarang sekali untuk dijumpai sobat. Nah, ini adalah dapur sabuk tampar. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Coba akan saya uraikan sedikit tentang filosofi dari dapur sabuk tampar ini. Sabuk ini adalah pengikat, dan tampar artinya adalah tali. Sabuk itu sama halnya kalau diartikan adalah ikat pinggang. Jadi ikat pinggang yang juga fungsinya adalah untuk mengikat gitu. Jadi sabuk tampar bisa diartikan sebagai tali pengikat. Nah, tali pengikat, sedangkan Luk 9 ini melambangkan kejayaan. Keris sabuk tampar ini memiliki makna filosofi yang dalam, yang merupakan ajaran atau pesan
agar kita selalu terikat satu sama lain dan harus menyambung tali silaturahmi dengan sesama. Jadi apa ya, bisa dikatakan untuk di filosofinya ternyata bagus juga ya, yaitu salah satunya untuk menyambung tali silaturahmi. Lanjut lagi sahabat, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri karena semua saling terikat dan saling membutuhkan. Dan di sini sobat, untuk di apa ya, artinya bahwasanya segala sesuatu yang kita dapatkan itu tidak lepas dari peran orang lain. Jadi kita kalau mendapatkan sesuatu itu pun juga terkadang tidak lepas dari peran orang lain. Oleh karena itu seyogyanya kita harus menjalin tali silaturahmi, tali persaudaraan, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Nah, itu adalah filosofinya, bahwasanya kita kalau mendapatkan sesuatu itu tidak serta-merta adalah hasil kita sendiri. Terkadang itu ada peran dari orang lain yang membuat diri kita itu berhasil sobat. Lanjut lagi untuk di tuahnya sobat. Secara umum keris sabuk tampar ini dipercaya memiliki tuah sebagai pengikat, mulai dari pengikat hubungan asmara, kelanggengan rumah tangga, kelanggengan jabatan, untuk hubungan sosial yang baik dan juga mudah menjalin relasi serta mengikat pelanggan dan juga yang lainnya. Keris sabuk tampar ini banyak dicari oleh orang yang sedang mencari dukungan. Nah, ini ada apa ya? Ada sebuah informasi juga bahwasanya keris sabuk tampar ini banyak dicari oleh mereka yang sedang mencari dukungan untuk meraih jabatan atau kekuasaan, dan juga untuk melanggengkan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki saat ini agar tetap terikat kuat dan tidak lepas dari genggaman. Kalau boleh saya bilang seperti kayak pencalonan kepala desa, seperti itu berarti bisa dipakai untuk dituah dari keris sabuk tampar ini sobat. Ternyata luar biasa ya untuk dituahnya dari sabuk tampar. Nah, kalau untuk di dapurnya, untuk di pamornya, ini adalah pamornya Bendo Segudo. Bendo Segudo ini kalau nggak salah di dalam pengetahuan Tosan Aji yang saya ketahui bahwasanya ini berkisar pada hal-hal kerezekian sobat, agar pemiliknya ini mudah mendapatkan rezeki yang besar dan juga mudah dalam mengumpulkannya. Jadi tuah dari pamor Bendo Segudo ini agar pemiliknya ini mudah sekali mendapatkan rezeki yang besar dan juga mudah sekali di dalam mengumpulkannya atau menabungnya gitu loh. Karena ada juga yang pintar mencari rezeki tapi tidak pandai menabung. Jadi akhirnya rezekinya yang dia dapatkan itu gampang sekali tidak bisa menabungnya. Ibaratnya itu loss gitu. Selalu loss. Jadi tidak terkumpul. Hanya pintar mencarinya tapi tidak pandai mengumpulkannya. Nah, itu kan juga bahaya kalau di dalam kehidupan kita sobat. Yang paling benar adalah kita pandai mencarinya, juga pandai mengumpulkannya. Nah, itu. Oke, lalu untuk di Batu Lapak. Nah, pamor Batu Lapak ini kalau nggak salah di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, selain dia untuk hal-hal kerezekian, juga ada faktor perlindungan. Jadi ini adalah sebagai sebuah ikhtiar doa dari pemilik pusakanya agar senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini berarti kalau boleh saya simpulkan, antara tuah dari dapurnya dan juga di pamornya ini bisa dikatakan saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Bagaimanapun juga terkadang sobat ini, terkadang ada sebuah rahasia umum. Kalau kita mencalonkan katakanlah sebagai sebuah kepala desa ataupun juga jabatan-jabatan tertentu, pasti ada persaingan-persaingan. Nah, persaingan itu bisa berbentuk fisik dan juga berbentuk non fisik. Nah, kemungkinan gitu loh, mungkin dengan adanya ikhtiar pamor Batu Lapak ini bisa menghindarkan pemilik pusaka ini dari hal-hal yang tidak diinginkan atas karunia atau atas perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sangat bagus sekali ini untuk di filosofi dan juga tuah dari dapur sabuk tampar, pamor Bendo Segudo, dan pamor Batu Lapak ini.
Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya tidak akan pernah bosan untuk selalu mengajak Anda mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Jangan sampai kita takut dan jangan sampai kita merasa alergi dengan budaya kita sendiri. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.